Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati ada Abiani Femida selaku pengasuh pesantren Seperti Melarban Fida. Yang terhormat ada keluarga Nifida, masalah samping Nizaran Indonesia Nifida. Yang terhormat pula buat pengurus dan jajarannya, dan tak lupa yang terhormat buat seluruh jajaran Dewan Guru MTS MA Al-Quran Melarban Fida, dan tak lupa buat semua teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Binti Sani Asal Karimah dari kelas 9 MTS Al-Quran Melarban Fida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Sulaiman bab pertama. Nah, di kitab Sulaiman yang pertama ini menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, beliau ini hidup sekitar tahun 975 sampai 935 SM. Nah, beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul itu pada tahun 970 SM. Nah, beliau diangkat menjadi nabi itu umurnya masih belia atau bisa dibilang masih kanak-kanak, yaitu masih berumur 11 tahun. Kan rata-rata kayak misalnya Nabi Muhammad dan nabi yang lainnya itu diangkat menjadi nabi itu pada usia beliau kayak ya sudah matang lah. Nah, kan ini kan Nabi Sulaiman kan masih belia gitu, masih 11 tahun, kan masih kanak-kanak. Nah, karena dari kecil Nabi Sulaiman ini telah menampakkan tanda-tanda kecerdasannya, itu kayak berpikir kritis dalam menghadapi apapun, dan kayak pikirannya itu udah dewasa banget. Nah, Nabi Sulaiman dan ayahnya Nabi Daud ini adalah dua rasul yang diutus pada Bani Israel. Nah, jadi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini kayak yang diutus pada Bani Israel, karena kayak yang pertama itu Nabi Daud itu Bani Israel belum takluk, jadi Nabi Sulaiman juga. Nah, Nabi Sulaiman wafat di Rabam Baitul Maqdis di Palestina. Nah, selanjutnya kisah Nabi Daud. Kisah Nabi Daud ini nabi dari kalangan Bani Israel, dan beliau seorang rasul, dan beliau juga seorang raja. Jadi bukan hanya menjadi seorang rasul, tapi Nabi Daud juga menjadi seorang raja. Nah, dalam sejarah kehidupan manusia, orang pertama yang menjadi rasul dan raja adalah Nabi Daud. Atau Nabi Daud itu kayak orang pertama yang kayak rasul dan juga raja. Itu dalam sejarah manusia, kehidupan manusia itu baru yang pertama itu Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini ditunjuk menjadi raja itu di usia yang masih belia, yaitu setelah beliau itu terlibatnya jihad fisabilillah bersama dengan Raja Tolut, dan beliau juga ditunjuk untuk memimpin. Nah, beliau ini raja yaitu ditunjuk oleh Nabi Samuel alaihissalam setelah beliau memimpin perang melawan Jalut yang kafir. Nah, ibu dari Nabi Sulaiman atau istri dari Nabi Daud adalah Batsyaibah, yaitu beliau ini adalah seorang janda dari patihnya Nabi Daud atau Raja Daud. Kayak patihnya sendiri tuh kayak janda dari patihnya. Nah, Batsyaibah ini adalah wanita dari suku Het dan yang dinikahi oleh Nabi Daud, yang pada saat itu usia beliau itu 70 tahun. Dan istri Nabi Daud ini adalah sosok yang sangat solehah dan turut dan taat kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nah, pada saat itu Allah itu menawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam itu ilmu, harta, tahta. Nah, dengan tegas Nabi Sulaiman itu menjawab ilmu. Nah, karena jawaban Nabi Sulaiman yang benar dan tepat, Allah memberikan harta dan juga kerajaan. Jadi secara nggak langsung kan diberi 3 pilihan, ilmu, harta, atau tahta.
Nah, Nabi Sulaiman milihnya ilmu, benar. Nah, secara langsung Allah juga ngasih ilmu, ngasih harta, ngasih kerajaan atau ngasih tahta kepada Nabi Sulaiman. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman adalah atau dari bab ini adalah ilmu itu adalah suatu yang sangat mulia. Nah, ilmu adalah suatu yang sangat mulia dan juga ilmu itu dapat meningkatkan derajat kita apabila ilmu itu ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jadi bukan hanya bermanfaat buat kita. Pasti kalau misalnya ilmu itu yang bermanfaat, yang baik, kalau kita punya ilmu, kalau bisa kita sebarkan ke seenggaknya orang-orang sekitar kita. Jadi ilmu itu bisa bermanfaat bukan buat hanya kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.